Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang semangat dia kan. Yang di teras belum lagi. Gas dulu sekali lagi. Iya Pak, supaya mantap. Daun salam, daun keladi yang tak jawab salam, mudah-mudahan nanti pulang tak bisa berdiri. Yang di luar tu aku tengok ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, melimpah rupanya Pak ya. Terima kasih, terima kasih. Biarpun dengan bercampur emosi, jadilah. Semua itu insya Allah tetap dapat rahmat tu Pak. Saya kasih Bapak berapa tadi? 3. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Warahmatullah, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah Pak. Wabarakatuhu, dan keberkahan dari Allah untuk kamu semua. Maka Bapak berikan juga saya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu, maghfirah alad dawam. Mestinya begitu Pak. Tapi tak bisa melebihkan yang disampaikan Ustaz. Paling tidak sebanding sama Pak. Itu juga sudah alhamdulillah. Daun salam, daun keladi. Ibu-ibu yang tak jawab salam yang di teras itu, moga suaminya kawin lagi. Amin. Tak jawab salam kita orang tu Pak. Langsung diaminkan sama bapak tu. Tengok semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bu? Aman. Amannya. Tengok-tengok aja muka Bapak. Senang kali dia malam ini. Rasa-rasanya sudah dia nampakkan memang ibu tekan selama ini. Maka ini agak merdeka malam nih. Ya Pak ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Anak-anak ustadz yang dari pesantren, apa doa kita mau belajar? Coba sama-sama kita baca dulu. 1, 2, 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting ada rohiminnya, jadilah itu. Tapi kompak alhamdulillah semua hafal. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terus yang laki-laki dulu, abang yang ganteng ini, supaya kita kasih hadiah tercepat. Coba dulu Bang. Siapa namanya abang yang ganteng ini? Coba dulu Bang, doa mau belajar. Ustadz mau dengar. Jangan-jangan gak pernah kau berdoa. Pernah kan? Ayo, ayo, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus? Belum hafal ya? Belum hafal. Coba abang dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terus? Belum dapat juga?
Oh, jangan-jangan tidur aja kau di pondok, ndak? Besar kali badanmu. Jangan-jangan makan aja kamu, ndak? Aku bilang sama Pak Kiai nanti kalau kayak gini. Masa doa mau belajar tak dapat? Ayo, yang anak ustadz, yang perempuan. Ustadz mau dengar doa, mau belajarnya. Mau kita samakan doa kita malam ini dengan ayah omak kita. Ayo, anak-anak gadis ustadz yang di belakang. 1, 2, 3, ya. Bismillah. Terus? Amin. Bapak-bapak hafal doa itu, Pak? Coba Pak Daud dulu. Dianggap hafal aja lah ya, Pak ya. Habis waktu nanti. Agak malu sedikit. Allahu Akbar. Coba sama-sama Pak mengambil barokah. Kita ni mengaji ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taunya Pak Daud artinya kan? Taunya Pak Daud artinya kan? Tahu-tahu sikit lah. Biarpun Pak Daud tak tahu, Allah tahu itu Pak. Insya Allah tujuannya baik. Insya Allah. Yang terhormat, yang mulia Bapak Ibu, para alim, para ulama, asatizah, ustazat berhadir malam hari ini. Tadi yang baca Quran itu Bapak Ibu, beliaunya yang kurang-kurang kenal sama saya. Saya kenal dengan beliau. Kenal dengan beliau Pak. Cuman beliau samar-samar karena saya ini termasuk adalah orang yang, kalau orang Medan itu ada marga Simatupang. Apa Simatupang itu Pak? Siang malam tunggu panggilan. Maka agak jarang dikenal orang Pak. Saya kenal dengan beliau ini. Guru kita ini Pak. Seluruh guru-guru pesantren An-Nabawiyah, termasuk Ustadz Saifur Rahman, itu sahabat dekat saya itu. Apalagi beliau sekarang sudah tinggal di Ujung Batu. Beliau masih ngajar di tempat kita. Ya Pak ya? Alhamdulillah. Satu kehormatan orang Pasir Rambah ini Pak. Biarpun kampung kita berpencar tidak menumpuk, tapi kebanggaan bagi kita. Ada nur cahaya, orang yang 24 jam mengaji Al-Quran. Terpancar cahaya itu ke langit pesantren An-Nabawiyah. Allahu Akbar. Anak loyonya Allahu Akbar katanya gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Baru terbang setan tu kan? Takut dia. Kita doakan Bapak Ibu, para guru-guru, para kiai, para ustadz-ustadz kita ini senantiasa diberi Allah keikhlasan. Amin. Diberi Allah kekuatan. Amin. Diberi Allah senantiasa keistiqomahan. Amin. Menurut bapak ibunya enak jadi guru pesantren itu, menjadi ustadz itu, sebenarnya bapak ibu 2 kali lipat, bahkan 4 kali, 10 kali lipat lebih letih kami guru-guru ini ketimbang bapak yang mengurus sawit bapak setiap hari Pak. Kami Pak fisik memang nggak terlalu capek Pak, pikiran kami capek Pak. Apa buktinya? Bapak ibu punya anak 5. 5 anak, 5 sifatnya. Padahal satu rahimnya, tapi tidak sama sifatnya Pak. Pening memikirkan yang 5 nih Pak. Begitu sudah mulai besar anak nih, antarkan ke guru mengaji, antarkan ke pesantren, tengok berapa puluh orang nih yang hadir nih Pak. Itu yang 24 jam dihadapi guru-guru kita ini. Apa ndak stres? Apa enggak pening? Kalau bukan hanya Allah yang membuat hati mereka lembut, maka kita bantulah dengan doa kita. Semoga mereka sehat-sehat panjang umur Pak. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Berapa sekarang guru-guru kita ini, ustadz di pesantren? Masih banyak kita lagi. Berapa orang kita sekarang? Ada 10. Ustazah, ustadz lah semua. Masih ada ustadz ya? Alhamdulillah. Saya juga sampai sekarang masih guru saya. Tapi enggak di pesantren. Sekolah kita SMP tahfiznya sampai sore. Itu pun Pak, kalau ku buka peciku, lobeku ini Pak, udah sampai hampir separuh rambutku sekarang nih Pak. Habis. Gugur. Runtuh. Siapa yang membuat itu Pak? Memikirkan anak-anak itulah, supaya jangan sampai mereka tak paham dengan agama ini. Itu pun kadang orang tuanya pula lawan awak kadang-kadang tuh Pak, kadang-kadang. Tapi yang bawa makanan banyak juga sebenarnya, ya kan Pak? Tapi kadang-kadang begitulah tantangannya. Sekali lagi, Ustadz mendukung dan mendoakan semoga guru-guruku semua di pesantren, asatizah dan ustazat, panjang nian umur, berkah nian yang diajarkan, dan juga jangan pernah pantang mundur sebelum napas itu diambil Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini perjuangan mulia nih Bapak Ibu. Yang sama kita hormati, kita muliakan juga. Ini tak bisa dipandang sebelah mata ini. Semangat 45, casingnya sudah 65. Siapa itu Pak Ustaz? Pak Daud nih lah. Ini manusia langka juga ini. Yang beliau sampaikan itu tadi betul tuh. Baru kali ini berani panitia mengatur-ngatur jadwal saya. Inilah makhluknya ini. Ini orangnya nih Pak Daud ini. Dia yang minta tolong tapi dia yang ngatur. Itu kan aneh itu Pak. Biasa kalau kita minta tolong, kalau dikabulkan orang, syukur. Tak dikabulkan pun tak bisa menekan. Ini menekan. Bahasa minta tolong, tapi harus jadi yang dia inginkan. Ini Pak Daud nih manusia langka nih, saya bilang begitu. Tapi langkahnya langkah untuk demi kebaikan, vokalnya bagus, tapi lihat apa bukti kerja itu dengan kawan-kawan. Moga-moga Pak Daud ini panjang umurnya supaya bisa tetap syiar ini dilanjutkan, termasuk didukung kawan-kawan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak orang tuaku dari pemerintah desa, Bapak RT RW, tadi diwakilkan saya dengar dengan wakil kades kita. Saya juga dapat berita Pak kades kita sekarang tak ada lagi rupanya. Iya Pak ya. Pak kades kita sekarang lagi pelatihan, dengarku begitu. Mudah-mudahan nanti kades-kades yang akan datang ini, saya dengar dari penyambutan tadi ada 2 orang tua kita yang hadir malam ini ya Pak ya. Calon-calon putra-putra terbaik di Pasir Rambah, apa namanya ini Pak? Desa Rambah Timur ya. Rokan Timur. Rokan Timur. Mana ayah saya putra terbaik ini Pak? 1 Bapak, izin Pak. 1 lagi Pak. Alhamdulillah. Kenapa Bapak enggak berdekatan duduknya Pak? Oh duluan beliau duduk tadi. Aku pikir udah mulai agak-agak bersaing sengit. Enggak ada Pak. Aman-aman ya kan? Aman-aman ya. Sama-sama putra daerah. Kita jaga kampung nih Pak. Siapa nanti yang diamanahkan Allah, ini bukan perkara menang kalah, tapi perkara untuk menaikkan nama keberkahan dari kampung tercinta ini. Niatkan ibadah Pak. Kalau Bapak nggak jadi kades pun besok sawit Bapak sudah manennya, makan juganya kita. Kalau masalah itunya yang dicapai Pak, mengurus yang biasa ini saja, kasih makan ternak lembu, makan cukupnya insya Allah Pak. Tapi kenapa mau Bapak ambil itu? Di situ ada ibadah luar biasa. Pemimpin itu Pak, kalau cukup waktunya nanti, kakinya ada sebelah di surga, ada sebelah di neraka. Kalau dia zalim, pemimpin paling cepat masuk ke dalam neraka jahanam. Tapi kalau dia adil, pemimpin juga termasuk salah satu dari 7 golongan yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Cepat besok kades yang adil itu masuk ke dalam surga dibandingkan ketua Masjid Al-Muhajirin ini Pak. Dia pikir udah dia duluan ya kan Pak. Tidak ada apa-apanya itu Pak Daud. Pemimpin kita ininya, ini ngeri ini Pak. Pertaruhan ini. Dipaksakannya saja itu.
Dia ustaz aja dibentaknya, apalagi malaikat. Malaikat pun dibentaknya itu nanti. Pak Daud, marrabbuka? Jangan tanya-tanya, itu aja kerjaan kau. Ah, gitu nanti bilangnya itu. Jangan bercanda dengan malaikat, merinding pula aku lupa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu apa kabar semua? Sehat? Sehat. Bapak-bapak orang tuaku yang di teras, sehatnya semua Pak? Sehat, alhamdulillah. Bapak-bapak yang di dalam ruangan ini pun insya Allah Pak, saya tengok tidak ada yang berpenyakit nih. Sehatnya semua, ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak Daud, jadi pengajaran malam ini sudah kali ketiga Ustaz Rangkuti ke sini Pak. Ini kali kedua dulu teras belum siap. Kali ketiga ini teras sudah siap. Masjidnya ini pun sudah mulai dipercantik. Ini jamaah ini juga ikut berinfak. Ketika pengajian begini, tak bisa mereka ikut menikmati di dalam nih. Artinya masjid ini sudah kurang luas. Jadi besok kalau peringatan hari besar Islam Maulid, apakah Isra Mi'raj, Muharram, penyambutan Ramadan, manfaatkanlah itu tanah lapang selebar-lebarnya itu Pak, supaya makin nampak marwah Islam di kampung kita ini. Tidak ada salahnya sekali-kali buat seperti yang dibuat orang di daerah kota-kota sana. Apa salahnya buatkan teratak Pak? Apa salahnya buatkan pentas panggung Pak? Saya dengar ada pula lomba azannya. Allahu Akbar. Seumur-umur saya tahunya lomba azan itu kategori anak SD kelas 4 sampai kelas 6. Kalau di daerah Rambah ini lomba azan tingkat bapak-bapak dan kakek-kakek. Ini Pak luar biasa ini Pak ini. Kasih dulu Bapak Ibu, aplaus dulu sama panitia nih. Ini dobrakan luar biasa nih. Alhamdulillah. Saya pas makan malam tadi sudah saya sampaikan Pak, kalau sudah berhasil buat perlombaan azan antar bapak-bapak, di Ujung Batu belum pernah kami buat, tapi mungkin di Ujung Batu perlu juga kalian contoh. Ada yang belum kalian buat juga di pasir ini, saya bilang. Apa itu Pak Ustadz? Kata orang tua saya tadi beberapa orang, saya bilang, buat lomba menghafal surah Yasin bagi kaum ibu-ibu. Cemana Bu? Cocok enggak? Jangan Bapak yang jawab, mereka ini Pak. Ibu-ibu kalau dibuat lomba menghafal surah Yasin, mau enggak ikut lomba? Ini yang mengatakan mau itu ku tengok umur 60 ke atas ini memang udah hafal dia kian nampaknya. Yang lajang-lajang nih langsung ketika mendengar menghafal mencret dia langsung. Oh, dipayah nih pikirnya. Ibu, selama ini ibu baca Yasin, kadang-kadang ibu lebih lamanya mengurus anak ketimbang baca Yasin tadi. Tidak sempat megang Yasin, tidak sempat megang buku Yasin. Asal dipegang buku Yasin, datang anak, diambilnya. Hilang bacaan, tak ingat sama sekali. Coba ibu bayangkan. Ibu tidak usah pun lagi pakai Yasin, tapi Yasinnya sudah ada dalam kepala. Maka kemudian orang baca sikit pun langsung ibu sambung. Moga-moga asbab itu, moga-moga Allah muliakan ibu besok di akhirat. Amin. Program ini Pak Daud ya, buatkan besok ya. Ini lomba azannya ini sudah mantap ini. Saya menengok piala ini yang mana untuk bapak-bapak kategori azan nih Pak Daud. Kecil-kecil ku tengok ini untuk anak-anak atau bapak-bapak nih Pak? Untuk anak-anak. Bapak-bapak apa nanti hadiahnya? Jangan kalian kasih hadiah rokok. Aku ragu aku yang kecil-kecil tuh. Nah ada rokok tuh kan Pak? Paket umroh tuh Pak. Allahu Akbar. Lomba azan juara 1 tingkat desa, hadiah umroh. Allahu Akbar. Luar biasa ini Pak. Semua ini kita ucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu ingat-ingat kita berapa bulan yang lalu pas Isra Mi'raj, apa yang kita kaji di masjid ini, yang sudah Bapak Ibu praktekkan, apa hasilnya malam ini, sudah mulai Allah nampakkan paling tidak
Allah persatukan hati Bapak Ibu malam hari ini. Dulu pun saya pernahnya solat ke sini Pak, solat Isya. Tadi pun saya datang ke sini sudah habis memang solat maghrib, tapi solat Isya saya berjamaah di sini Pak. Apa penilaian Ustadz sebagai orang luar, katakan begitu, sebagai tamu ke kampung kami? Bagaimana Ustadz mendengarkan lantunan azan dari masjid kami? Apakah masih terasa seperti kampung yang sekian tahun dulu? Atau ada Pak Ustadz marwah perubahan? Dulu saya sampaikan, kalau sampai Bapak Ibu 24 jam tidak pernah kalian kumandangkan dari masjid ini azan, maka kalian satu kampung ini akan dikuasai oleh setan. Maka saking takutnya Bapak Ibu di kampung ini dikuasai oleh setan, maka bukan hanya azan 5 kali sehari semalam, lomba azan pun dibuat supaya makin setan itu jauh dari kampung kita. Saya sebagai tamu datang ke kampung Bapak, mendengar tadi suara azan Isya. Kami naik Honda dari rumah orang tua kita. Begitu mau sampai saja, Pak, saya bukan memuji di hadapan Bapak Ibu, tapi bercahaya, sejuk, bermarwah, ada nilai keislaman di kampung ini. Tenang batin saya Bapak Ibu, demi Allah. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan guru-guru kita, kita dengarkan, kita amalkan, menjadi asbab turun keberkahan ke kampung ini. Kalau Bapak ingin buktinya, setelah rajin Bapak Ibu solat ke masjid ini terutama, tengok dulu Pak, sawit sekeliling masjid ini terutama. Ada enggak yang kira-kira sampai gosong pokoknya, gosong pelepahnya, tak berbuah jadi jantan sama sekali? Pernah enggak Bapak Ibu perhatikan tuh Pak? Karena rumah Pak Daud lah yang agak dekat. Bagaimana perasaan Pak Daud menengok tanam-tanaman di sekitar rumah Pak Daud? Makin subur atau makin gersang Pak? Untuk membahagiakan hati Ustadz, subur kali lah, kata dia lah kayak gitu. Itu karena ndak Bapak Ibu perhatikan, makanya nggak terasa Pak. Sebenarnya sawit itu gitu-gitu juga timbangannya, tapi ketika diambil duitnya, ada di situ namanya keberkahan Pak. Dulu 2 ton sawit Bapak, tapi ndak solat-solat Bapak. Begitu diterima duitnya, harga sawit lagi naik, memang 4 juta sebulan menerima, tapi asal diterima duit sawit, anak 2 pekan of name 1 juta. Bini asik pula entah apa penyakitnya nggak jelas, pergi lagi berobat bolak-balik, habis 1 juta. Bapak kena pula asam urat, tak boleh dikusuk, harus terapi, habis 1 juta. Anak yang sekolah juga kuliah di Pekanbaru, kurang lagi 1 juta. 4 juta tiap bulan pemasukan, tapi keluarnya dibuat Allah hampir 5 sampai 6 juta. Tekor hanya sekedar bekerja begitu saja, tak ada letak keberkahannya. Ibu-ibu yang cerdas, mana ibu pilih? Penghasilan ibu hanya 100.000 1 pekan, tapi badan sehat, daripada penghasilan 1 juta sepekan, tapi ibu sakit-sakitan. Mana ibu pilih? Hah? 100 tapi sehat, dibanding 1 juta sakit-sakitan. Apa sebab? Harga kesehatan itu di dalamnya terselip dengan keberkahan Pak. Jangan pula berpikir kalau sakit tak berkah. Banyak orang ketika sakit barulah dia rasakan keberkahan, nikmat kesehatan itu. Dengan sakit kadang dia taubat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Berapa lama waktu saya berceramah nih Pak Daud? Pas jam 10 ya. Sekarang 9.32, setengah jam Ustadz sampaikan materinya. Habis itu nanti pengumuman lomba-lomba lagi segala macam. Banyak ini Pak. Jangan sampai jam 12 pula saya pulang dari kampung kita nih nanti. Pala sekalian tinggal saya sini. Ya Pak Daud? Nginap ya Bu? Oh, marah nyonya besar nanti. Parah nanti ini. Sesekali bisa, ya Bu ya. Besok-besok lah itu ya. Kalau nggak mau dia aku ajak, nanti sini aja aku ngambil bini 1 lagi, supaya tinggal sini aku lagi. Ya Pak Daud ya. Oh jangan.
Tak boleh rupanya. Baiklah, marah pula ibu sama saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita malam ini memperingati Maulid Nabi. Ustadz tidak akan mengulang tentang yang disampaikan ibu-ibu grup Nasyid Tadin tentang masalah peristiwa kelahiran Nabi. Itu sudah final, pokok, dan kita tahu secara masyhur. Malam ini kita kaji apa sebenarnya oleh-oleh yang diberikan Nabi kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu tadi sudah, mana yang rebana itu? Udah pulang orang tuh. Masih ada orang ibu situ kan? Dulu Ustadz pengajian itu juga seragam orang ibu. Ingat kali saya itu, ada fotonya kayaknya. Ibu sudah ganti atau belum? Masih itu juga? Ganti-gantinya itu bu. Memang bertepatan kalau saya ceramah itu dipakai gitu ya. Allahu Akbar. Oh ya bu. Adanya setelahnya yang lain lagi? Ada. Kalau tidak ada, itulah gunanya banyak di sini calon kades sawah. Awak mau bilang seperti itu, cuman ibu bilang banyak, tidak jadi pak. Biar aja orang itu pak. Memang nggak butuh orang itu pak. Coba kita buat. Jangan dipaksakan memberi kalau orang tak butuh pak. Bahaya itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, berapa yang mau kita kaji Pak Ustadz? Saya bawakan kajian ini santai, tapi ini adalah termasuk juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok sini bu, tengok Ustadz ya. Anak-anak Ustadz yang dari pesantren, berapakah sifat yang wajib bagi Rasul? 4. 1. Siddiq. 2. Amanah. 3. Tabligh. 4. Fatona. Yang mustahil bagi Rasul ada berapa? 4. Apa itu? Kazib, kitman, balada, khianat. Bapak ibu yang tidak masuk dulu ke pesantren, asal mendengar kalimat mustahil, itu artinya lawan dari yang wajib tadi. Nabi itu wajib bapak ibu punya sifat siddiq, artinya benar. Coba bapak ibu tunjukkan dulu, pernah enggak kedengaran Ustadz berceramah Nabi melakukan kesalahan? Pernah enggak bapak ibu? Pernah enggak? Siapa anak pesantren yang bisa menunjukkan dalil pernah Rasul ditegur oleh Allah karena dia salah, Ustadz kasih duit langsung cash hadiahnya? Tunjuk tangan. Pertaruhan di malam ini, laki-laki perempuan yang bisa menunjukkan dalil dalam Al-Quran Nabi pernah ditegur Allah karena dia melakukan satu kesalahan. Ayo Ustadz kasih waktunya 1,5 detik. Cepat tuh pak, 1,5 detik. Udah selesai itu berarti 1,5 detik. Ayo anak gadis Ustadz yang di belakang, yang sudah kelas-kelas tinggi, pasti mengaji tafsir Jalalain, pasti mengaji tafsir Sawi, pasti mengaji tafsir Ibnu Katsir. Coba tunjukkan satu saja contoh yang menunjukkan Allah menegur Nabi karena dia melakukan sebuah kesalahan, tapi jadi pengajaran bagi kita bahwa Nabi itu juga sebenarnya seperti kita, manusia biasa, pernah salah bapak ibu. Ayo anak gadis Ustadz, ada enggak? Anak-anak Ustadz yang laki-laki, ada enggak? Ibu-ibu yang di belakang, ada enggak? Bapak-bapak yang di luar, ada enggak? Indah dong kata bapak tuh. Ada pula orang Mandailing sini rupanya. Pak Daud, ada enggak Pak Daud? Yang memberikan hidayah itu hanya Allah. Itu tentang dalil terkait Nabi pernah mendoakan pamannya Abu Thalib supaya ditunjuki masuk Islam. Ya Muhammad,
Wahai Muhammad, kata Allah, tidak ada kuasamu memberikan petunjuk man ahbabta kepada orang yang engkau cinta. Itu satu. Satu lagi Pak Daud, supaya cair malam ini. Iyalah, jadi sadanai bilang innaka la tahdi man ahbabta, itu tadi pas tuh, udah mantap tuh. Satu lagi Pak, di juz 30, supaya ku ambil duit ini. Jatuh Bu, belum lah. Ayo Pak Daud, ini belajar nih, biar cepat kita nih. Lama kali. Iyalah, kan ketua masjid. Anak-anak ustadz yang dari pesantren, coba sambung ayat ini. Abasa wa tawalla. Lanjut. Terus. Au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna. Terus. Aku khawatir tidur aja kalian kayaknya di pondok sana. Harus agak-agak ditekan kalian nampaknya nih. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu juga peristiwa ketika Nabi itu beserta pembesar-pembesar. Nabi kedatangan tamu yang terhormat Bapak Ibu. Kemudian datanglah seorang yang buta. Anja'ahul a'ma. Siapa yang buta itu? Bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Datang dia seolah-olah ada perlu kali sama Nabi. Maka Nabi memalingkan wajahnya, agak masam wajahnya, menunjukkan Nabi itu nanti nggak bisa rupanya. Kira-kira begitulah Pak. Ditegur Allah juga Nabi. Biarpun dia bersifat siddiq benar, tapi Nabi juga manusia biasa, pernah salah Bapak Ibu. Yang jadi masalah tuh salah terus, itu yang jadi masalah. Kalau sekali-sekali salah enggak apa-apa itu. Jadilah itu Pak Daud. Nah duitnya. Bismillah. Banyak nih. 5.000. Banyak ini Pak. Janganlah 50 Pak. La ilaha illallah. Mana ada duit Ustadz 50 sekali ngasih. BBM lagi naik sekarang loh Pak. Tapi tidak ada pengaruhnya itu. Kenapa Daud? Kenang-kenangan ini mau nggak duit? Jual-jual mahal pula dia. Halal tuh. Banyak itu loh. Cair. Enak betul kau punya ayah ya. Ayahmu yang dapat pertanyaan, kau yang cair. Alhamdulillah. Sayanglah kau sama ayah nih ya. Sayang betul sama engkau. Nggak ada dipotongnya. Nggak ada dipotongnya. Langsung semua. Alhamdulillah. Siddiq benar. Amanah bisa dipercaya. Nabi itu tidak pandai Pak neko-neko. Itulah sifat Nabi. Nabi kita ini sangat-sangat amanah. Maka sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, apa pekerjaan Nabi Bapak Ibu? 12 tahun umurnya dia sudah menggembala kambing. Kenapa dibuat dia menggembala kambing? Supaya orang masyarakat jahiliyah tidak tercium bahwa Nabi ini adalah yang akan menjadi Rasul akhir zaman. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu memang dari kecilnya sudah menjadi pejabat Bapak Ibu, wajar saja orang kafir Quraisy curiga, mungkin sudah mereka sembelih Nabi yang kita cintai ini. Skenario Allah, 12 tahun umur Nabi Bapak Ibu dibuat menggembala kambing. Apa tarbiyah, latihan, keuntungan, fadilah, keutamaan? Kenapa Allah buat Nabi menggembala kambing? Satu, karena kambing adalah hewan yang paling sulit diurus dibandingkan hewan lain Bapak Ibu. Pak Daud pernah punya kambing? Bisa nggak Pak Daud diikat kambing tuh sampai dia kenyang? Mbehe aja dia kan? Bisa nggak kambing itu seperti lembu diikat kemudian golek-golek santai dia ngunyah-ngunyah? Bisa? Enggak. Dibuat Rasul menggembala kambing
sebagai latihan tarbiyah sekolah bahawa menghadapi manusia ini besok itu sifatnya seperti kambing. Mana sifat kambing yang pertama Bapak Ibu? Sifat kambing itu kalaupun dia sudahlah nanti melahirkan, kalau belum dia kenyang, tak peduli dia anaknya, ditinggalnya saja tu Bapak Ibu. Tengoklah kambing tu. Behek-behek pun anaknya di belakang, tak peduli dia. Ditinggalkannya saja. Apa sifat kambing ini? Sifat manusia begitu juga Pak. Tapi kalau nanti sudah kenyang, diam dia. Apa maksudnya Pak Ustaz? Bahwa manusia ini, kata Allah dalam Al-Quran, punya sifat macam seperti kambing. Dikiaskan dia seperti kambing. Dibuat Allah skenarionya menggembala kambing Nabi. Sifat manusia itu Pak, dia akan kereak, bahasa orang Medan. Dia akan teriak-teriak, suaranya akan tegas, suaranya akan menggelegar ketika dia belum dapat. Kalau sudah dapat Pak, loyonya suara itu Pak. Paham Bapak Ibu maksud Ustaz? Belum. Aku perjelas sedikit lagi ya Pak. Besok kalau terpilih kades kita ini Pak, tengok-tengok Pak kades mana lawan, mana kawan. Ini ku pertegas nih Pak nih. Rupanya manusia ini sifatnya macam kambingnya Pak. Kalau nggak dapat dia percikan besok Pak Kades, hati-hati siapapun yang terpilih dia akan keluar-keluar tuh. Punya ketua tuh, alah, kering, politnya sampai langit ketujuh, tak dapat. Kemana-mana itu cerita dia, kemana-mana itu cerita dia. Sampailah sama Pak Kades. Dikasih kawan 1 juta, baru apa kata dia? Hebat Pak Kades kita itu. Dermawan Pak Kades kita itu. Rupanya manusia ini begitulah Pak sifatnya besok kalau Bapak jadi pemimpin. Dia akan tetap berteriak ketika belum dapat. Tapi ketika sudah dapat Pak, dia akan diam macam kucing air. Tidak ada lagi giroh semangatnya. Sama juga berlaku kepada ustadz-ustadz ini Bapak Ibu. Kalau saya sudah dibelikan Pak Daud mobil, dibangunkannya rumah saya, ketika diundangnya saya ke sini berceramah, bisa saya Pak berceramah sesuka hati saya sesuai hukum Islam, padahal itu menyinggung perasaan beliau. Berani saya berteriak Pak? Jawabnya Bapak Ibu, tidak. Maka banyak sekarang, jangankan bapak-bapak sebagai masyarakat, kami pun sebagai ustaz, banyak sekarang yang tersumpal mulutnya membolak-balikkan hukum itu tidak lagi sesuai dengan hukum yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Kenapa tidak berani dia sampaikan itu? Karena sudah disumpal duluan seperti anak kambing yang kereak sebelum kenyang tadi. Hati-hati Bapak. Ya Pak Daud ya. Makanya Pak Daud tidak bisa setel-setel ceramah saya. Karena Pak Daud tidak ada jasa Pak Daud sama saya. Coba belikan saya mobil 1. Besok kalau berceramah, jangan coba-coba Ustaz Rangkuti bahas tentang masalah ini ya. Siap komandan. Kan begitu besok tuh. Sekarang Pak, belum ada. Makanya masih bisa berceramah selantang ini. Doakan saya Pak. Jangan sampai saya besok berceramah menjadi orang-orang yang penceramah yang dungu. Yang bisa distel-stel oleh orang-orang yang punya kepentingan. Insya Allah. Amin kan Pak. Bapak Ibu. Siddiq benar. Amanah bisa dipercaya Pak. Amanah ini juga disebutkan juga kalimatnya dari sifat Nabi Al-Amin. Dan di situ juga ada bahasa yang hampir sama dengan iman. Bapak kalau mau pilih kades besok, mau pilih kadus besok, mau pilih RT RW besok, pastikan pesan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 55. Jangan pernah Bapak memilih pemimpin karena ini masalah dunia akhirat yang tak bersunat Pak. Tidak boleh, Allah marah. Paham Bapak Ibu? Masih ada yang tak bersunat sini Pak? Masih ada yang tak bersunat sini? Iya. Tidak connect juga kawan nih. Parah kali. Kalau ada besok calon itu, mohon maaf yang tak sama akidahnya dengan awak. Tak ada. Pas semua.
Berarti dia lulus kategori pertama dari kalimat amanu beriman. Orang yang amanu beriman, tengok juga dalam surah Yusuf ayat 55 juga. Kalau Pak Kades yang jadi calon Kades malam ini dapat Bapak kisi-kisinya dari ceramah malam hari ini, demi Allah jadi Bapak Kades besok. Tengoklah Pak. Cuman yang terpilih satu pula ini Pak. Tidak bisa pula dua-duanya. Itu susahnya Pak. Berlomba lah Pak. Beruntung Bapak yakin saya hadir malam nih Pak. Apa kategorinya? Setelah dia ini beriman kepada Allah, beragama Islam tadin, alhamdulillah, dua sifatnya Pak dalam surah Yusuf ayat 55. Apa sifatnya ini Pak Ustadz? Yang pertama adalah hafiz, yang kedua adalah alim. Bolehnya meminta jabatan itu Pak. Kalau kita alim, punya pengetahuan tentang itu, demi Allah, calon Pak Kades itu bukan hal yang hina. Siapa yang melakukan itu? Nabi Yusuf alaihi salam. Serahkanlah itu kepada saya sebagai perbendaharaan kerajaan ini, karena saya pandai mengelola tentang masalah keuangan itu. Bapak pun kalau ada potensi di situ Pak, ikut berkompetisi, ikut mencalonkan Pak. Itu bukan perkara yang buruk, tapi itu mulia Bapak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi namanya kompetisi Pak, ada kalah, ada menang, harus berlapang dada. Hafiz, memelihara, alim, punya pengetahuan tentang itu. Amanu, beriman, dari siddiq amanah, tabligh, menyampaikan. Harus punya sifat transparan loh Pak. Kita sebagai masyarakat, pilihlah pemimpin kita nih besok, orang yang punya sifat transparan Pak. Tabligh namanya. Ada dia bunyi menyampaikan, selalu disampaikan Pak Jokowi dari Jakarta sana, sampaikan data yang akuntabel supaya nampak, buka semua ke masyarakat, kata beliau. Bapak kalau mau jadi pemimpin juga, usahakan Pak, jangan terlalu banyak yang disembunyi-sembunyikan, transparan saja Pak. Menang tuh besok Pak, yakinlah Bapak, karena ini kalimat dari pesan-pesan agama. Patona, cerdas. Jangan pula Pak besok setelah terpilih Pak, tidur saja. Itu tak betul Pak. Ini pengorbanan, ini luar biasa nih Pak. Ada saya baca spanduk di daerah Pasir, saya siap jungkir balik. Ada Bapak tengok spanduk? Sebelah kiri jembatan sebelum kantor Dishub. Dishub atau kantor apa itu Pak sebelah kiri? Satpol PP. Kalau belum Pak dicopot spanduk itu, ini siaran langsung Mas ini. Saya tadi Jumatan kan ke Pasir saya Pak, ke Islami. Saya masih nampak spanduk itu. Saya siap jungkir balik demi kampung tercinta. Umak kalau jungkir balik kawan ini besok kapan dia kerja? Begitu saya pikir Pak. Tapi Pak, apresiasi semangat tadi. Karena cinta kampungnya Pak. Dia yakin dia bisa. Boleh tuh Pak Ustadz. Boleh Pak. Lanjutkan. Maju. Semangat. Karena untuk kampung sendiri, daripada datang orang pendatang yang tak tahu menau sejarah, dia obok-obok kampung kita ini, dia yang akan mendapatkan enaknya saja. Sementara ini tanah datuk nenek moyang kita yang ratus mungkin puluhan tahun yang lalu Pak. Kita wajib perjuangkan ini Pak. Maka kita dukung Pak. Bingung kami Pak Ustadz menentukannya. Itulah maulid malam hari ini. Kita contoh Nabi sebagai pemimpin punya sifat siddiq, benar, amanah, terpercaya Pak. Tabligh, bisa transparan Pak. Fatona, punya kecerdasan Pak. Kecerdasan ini beda dengan orang pintar Pak. Banyak orang pintar tapi tak cerdas. Tapi ada orang cerdas pasti dia pintar. Apa menurut Bapak Ibu beda cerdas dengan pintar? Beda enggak ibu-ibu? Ibu-ibu masih bernapas di belakang atau macam mana? Ini masalah yang agak-agak serius nih Bapak Ibu nih. Nggak bisa bercanda-bercanda nih pemimpin nih. Masalah agama ini. Masih hidup ibu di belakang kan? Masih. Ibu-ibu, siapa yang tahu apa perbedaan pintar dengan cerdas? Ayo.
Kalau pintar itu Bapak Ibu hanya akademik. Ya Bu ya? Itu hanya akademik, gelar sekolah. Pernah Bapak Ibu jumpa dengan nenek-nenek atau kakek-kakek, umurnya 90 tahun, SR pun tidak tamat sekolah rakyat, tetapi kalau dia nanti bicara, omongannya semua hikmah dari pengalaman hidupnya. Kakek tadi pintar apa cerdas? Tidak ada ijazah S1, S2-nya Pak. Lebih bagusnya pilih pemimpin cerdas, biarpun tidak banyak embel-embel di belakangnya, biarpun tidak ada di situ doktorandusnya, biar tidak ada di situ SKM-nya, tapi pilih yang nampak Bapak Ibu cerdas, nampak dia pokok sawit, terpikir kalau orang pintar hanya ambil buahnya, jual ke pabrik, dapat duit, selesai. Orang cerdas tidak, dia pandang pelepah sawit, maka lidi sawit bisa juga menjadi duit. Pelepah sawit bisa jadi duit. Akar sawit bisa jadi duit. Itulah beda antara pemimpin yang pintar dengan cerdas Bapak Ibu. Peka dia melihat keadaan kampung kita nih. Itulah orangnya. Udah dapat Bapak Ibu? Belum? Belum. Masuk ke agak sensitif sedikit. Anak-anak Ustadz, bisa kita lanjutkan ceramah nih sedikit lagi. Besok supaya mantap kita nih. Ustadz Rangkuti ini 30 tahun lagi lewat ini. Tengok-tengoklah, tidak lama lagi nih. Maka siapa yang terpilih jadi kades besok di tempat kita nih, ini kan pengaruh juga amal jariah nih. Kalau didengarkan mereka ceramah nih, berpahala besok ngalir ke kubur. Aku besok dikubur paling di simpang ngasonya di ujung batu Pak. Kenapa Ustaz tahu di situ? Saya sudah bayar tiap bulan 5.000 Pak. Udah saya booking tuh Pak. Aku bilang sama orang rumah, meninggal aku besok, ndak suka bawa-bawa ke kampungnya. Tanah wakaf masih luas di simpang ngaso itu. Situ aja kuburkan. Ndak usah bawa-bawa ke kampung, nyewa-nyewa ambulan segala macam. Buat repot aja tuh aku bilang. Begitu meninggal sore ini, paling lambat maghrib tanam. Habis iddahmu besok 3 bulan 10 hari, kau mau nikah lagi, nikahlah situ. Yang penting sudah aku berjuang dalam agama ini. Begitu Pak. Jangan repot kali hidup nih Pak. Ya Pak ya. Bapak siap malam ini meninggal Pak? Tidak ada yang siap. Pesannya yang pertama, amanu, beriman. Yang kedua Pak, tengok kriteria pemimpin ini masuk yang agak sensitif pesan Allah dalam Al-Quran. Kalau kalian mau jadi pemimpin, kriteria nomor 2, aqimus sholah. Harus orangnya Pak rajin sholat. Aku tidak tahu calon yang 4 minta rajin sholat, entah tidak. Kalian lah yang tahu itu. Aku menyampaikan hukumnya saja. Tapi dari wajah-wajah calon kita, orang tua kita yang 2 nih, rajin, orang-orang masjidnya ini insya Allah. Ya Pak ya. Insya Allah ya Pak. Ya Allah, ya Allah. Kalau bahasanya hanya sekedar sholat, apa yang spesial di situ Pak Ustadz? Kalau Bapak terpilih besok jadi kades, mohon maaf saya Pak. Kalau Bapak rajin duduk di kedai kopi untuk bergaul mengetahui keadaan masyarakat, maka yang di kedai kopi ada kepentingan sama Bapak sesuai selera mereka. Tapi kalau Bapak sering berkunjung ke masjid paling tidak 5 kali sehari semalam solat berjamaah, itulah yang dicontohkan Nabi. Dengan solat berjamaah nampak di situ kesetaraan, tidak ada Pak Kades, tak ada Pak RT RW, sama semua. Tapi habis solat, disitulah Nabi menanyakan para sahabat. Dalam hadisnya dia balikkan badannya, asyahidul fulan, asyahidul fulan, mana si anu, mana si anu, mana si anu. Maka kalau jadi kades besok Pak, mulai dari sekarang kisi-kisinya sering-sering Bapak jemput rahmat ke masjid Al-Muhajirin ini, menang Bapak besok, yakinlah Pak. Kenapa bisa Pak Ustadz? Yang di kedai kopi pun memilih, yang di masjid juga memilih. Ada yang tidak diridhoi Allah,
Ada yang diridhoi Allah. Pertanyaannya Pak, siapa yang bisa menggerakkan hati Bapak Ibu supaya memilih si A, si B, si C, dan si D? Karena 4 calon kita, berapa banyak orang yang sebelum masuk ke kamar menyucuk tadin, dia sudah fokus, aku pilih si A. Begitu sudah pegang pakunya, langsung dirubah Allah hatinya, dicucuknya B. Kenapa bisa? Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati. Maka Pak, kalau ingin terpilih jadi pemimpin yang dapat restu ridho dari Allah, di sini tempatnya mengambil keriduan itu Pak, bukan mohon maaf di luaran sana. Sini dia Pak, masuk kategori ini Pak, masuk Pak. Oh, jangan gara-gara hadir orangnya makanya Bapak bilang masuk, masuk, masuk. Nah begitu Pak. Alhamdulillah. Untunglah penceramah itu nggak tinggal di sini. Kan itu untungnya Pak. Karena malam ini kan pulang saya. Tinggal Bapak yang begaduh besok. Jangan undang-undang Ustaz Rangkuti itu lagi ya. Itu payah itu. Itu aja kerjanya itu. Mengacau saja. Yang saya sampaikan ini adalah pesan agama. Menolak hati Bapak pun mendengarnya. Akan saya lanjutkan penyampaian ini Pak. Karena dari dulu pun banyak orang yang menolak agama ini Pak. Lanjut Pak ya. Aqimus sholah. Tengoklah calon pemimpin kita ini besok. Bagaimana dia menegakkan solat. Kenapa ukuran nomor 2 setelah iman harus solat Pak Ustaz? Begini ibu-ibu logikanya. Ibu punya anak gadis. Kemudian dilamar sama anak lajang. Yang ibu tanyakan kira-kira pertama kali dia mengutarakan maksudnya. Apa yang ibu tanyakan sama anak lajang yang ingin melamar anak gadis ibu? Apa yang ibu tanya? Biasanya, nak, siapa namanya? Badu, kata dia. Tinggal di mana kau nak? Di daerah Pasir sana. Apa kerjamu nak? Di bank Oma, kata dia. Bank mana? Bengkel, kata dia. Jadilah itu. Kan mantap juga itu. Banyak penghasilannya. Sekarang yang sudah mengaji, tolong didengarkan arahan ini dengan baik. Memilih menantu supaya dia besok 2-3 bulan tak menzolimi anak gadis kita setelah jadi biniknya. Yang anak kita dari kecil kita buai, kita ayun, kita besarkan. Ratusan juta menyekolahkan anak ini sampai kadang sarjana. Begitu menikah dengan anak lajang orang, 2-3 bulan dengan semena-mena dia tempeleng anak kita. Bahkan dia ceraikan anak kita. Sakit nggak hati? Sakit. Di mana letak masalahnya? Mudah menilainya. Yang sudah mengaji ibu-ibu, begini saja. Asal datang melamar anak gadis kita, tanyakan agamanya apa. Islam mak, kata dia. Mantap. Bacakan rukun Islam berapa? 5. Rukun iman berapa nak? 6. Bagaimana nak rukun Islam yang kedua solat? Bagaimana kira-kira kau menunaikan solat enggak? Kata dia, aktif mak, insya Allah. Kalau dia katakan aktif dan nyatanya aktif, tengok penilaiannya bu. Di depan kita menantu kita ini baik enggak? Baik Pak. Bisa enggak Bapak kasih dia modal, dia buat rumah, beli kendaraan, bisa Bapak Ibu modali dia? Tidak, kita terbatas kemampuan. Untuk kita lagi. Bisa Bapak jaga dia 24 jam? Tak bisa Pak. Kalau di depan Bapak Ibu menantu ini baik, itu wajar. Karena di depan kita. Bagaimana di belakang kita juga dia baik? Bandingkanlah ini Pak. Kalau orangnya menantu ini tak solat, yang ngasih makan dia siapa? Allah. Kasih minum dia siapa? Allah. Dia tinggal di mana? Di bumi Allah. Yang kasih dia rezeki siapa? Allah. Sedangkan yang memberi semua fasilitas hidup kepadanya, berani-beraninya dia melanggar apa yang diperintah Allah. Apalagi Bapak Ibu yang tak memberinya apa-apa, pasti
dengan sepele dia kepada anak gadis kita. Ukuran orang jujur itu Pak, tak bisa demi Allah dipisahkan dari cara dia menghormati Allah dengan menegakkan solat. Aku mohon izin Pak, dengan berat hati ku sampaikan juga ini Pak. Apa artinya? Saya punya kebun 2 hektar sawit. Bagaimana Ustadz yakin tukang panen Ustadz ini jujur? Saya tidak melihat dari tampang fisik dan pandainya dia berbicara di hadapan saya. Saya hanya cukup menilai tentang ibadah solatnya. Kalau rutin solatnya Pak, insya Allah amanah itu orangnya. Tapi kalau bolong-bolong solatnya, peluang berbohong besar kemungkinan itu Pak. Yakinlah Pak dengan Quran ini Pak. Ya Pak ya. Ibu-ibu yakin nggak kira-kira? Sedangkan Allah berani dia bohongi, hianati. Disuruh Allah dalam Quran, aqimus sholat, kerjakan sholat, tegakkan sholat, tunaikan sholat. Yang ngasih makan kau tu aku, kata Allah, kasarnya begitu Pak. Yang kasih kau sawit tu berbuah aku. Yang kau panen-panen tu sawitku. Pertapakan rumahmu tu tanahku. Kau tinggal di bawah langitku. Semua ini aku yang punya. Itu saja pun bisa Pak dia hianati, dia tantang. Apalagi kita sebagai mertua. Apalagi kalau kita cerita tentang pemimpin. Pemimpin yang tak solat. Mohon maaf Bapak Ibu. Jangankan Bapak Ibu sebagai masyarakatnya. Allah saja dia tantang. Apalagi Bapak Ibu akan ditokoh-tokohinya besok. Yakinlah Bapak Ibu itu. Kalau marah Bapak Ibu sama saya, marahlah. Penting sudah aku sampaikan sudah. Itulah kisi-kisinya Pak. Tak bisa itu begitu Pak. Apa sebab? Karena ini masalah kepemimpinan. Ini perkara agama Pak. Ini bukan hanya perkara dunia. Tapi dunia akhirat. Pemimpin ini dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak ku cepatkan sedikit ya Pak. Agak tegang ku tengok sedikit nih. Ini bahaya nih. Yang ketiga. Wa'atuz zakah. Kalian cari pemimpin kalian tu besok. Yang mau menunaikan zakat. Bahasa zakat di situ. Orang pemimpinnya punya tipe sifat dermawan. Sangat pemurah orangnya. Apa kaitannya memilih pemimpin yang suka dermawan memberi Pak Ustadz? Karena dalam hadis Nabi, orang-orang yang suka berinfak bersodakoh, maka dia akan dihalangi dari sifat-sifat kecurangan, maksiat dan dosa, terutama korupsi. Kalau pemimpin itu rajin berinfak, rajin bersodakoh, nanti akan dijaga Allah sendirinya Pak. Kalau ada pesanan-pesanan datang duit dari bawah meja, masih tetap kuat iman dibuat Allah, jangan terima itu. Sekarang Bapak belum jadi, masyarakat masih adem-adem. Tapi hukum dunia Pak menunjukkan, begitu hari ini Bapak dilantik jadi kades, semua ini mengaku cucu kemenakan. Atoknya Bapak, yang dari dulunya tak pernah manggil atok, mendadak jadi atoknya hari itu juga. Karena sifat manusia ini Pak, tak ada obat seperti kalau gula sudah bertabur, maka semut tak usah diundang akan berkumpul jua. Kalau sudah ada maunya, maka kemudian tak usah pun Bapak panggil, dia akan datang dengan sendiri mendekat kepada Bapak. Hati-hati Pak, hati-hati. Karena pesanan-pesanan inilah, Pak Kades sekarang sudah dilantik. Aku ni cucu kemenakan. Aku ni adalah sepupu. Aku ini anak dari nenek ini. Maka Pak Kades, tolonglah ikutkan dulu. Ada anakku yang baru tamat sarjana. Ngonor-ngonor pun jadilah di kantor Bapak. Oh, enggak bisa kata Pak Kades nih. Kalau kayak gini, bisa Pak Kades kata dia. Masuk dari bawah meja itu Pak, tukaran merah 10 ikat. 10 jutanya. Tergadailah dengan hal tadi. Hanya karena sepele. Kenapa Bapak mau lakukan itu? Karena gagal kriteria nomor 3. Jarang Bapak mau berbagi dengan sesama. Disebut dengan infak sodakoh Pak. Mulai sekarang Pak, belajarlah terus Pak. Udah rajin selama ini Pak, tingkatkan lagi Pak. Karena ini benteng terhebat kita. Menjadi pemimpin, banyak godaan samping kiri kanan. Membuat kita akan terjerumus kepada kecurangan.
Kemana banyak pemimpin itu Bapak Ibu sudah besar gaji tetap kurang juga. Namanya cap cangkul, cap buaya. Tidak pernah menjadi cap sekop krokodil. Tahu Bapak Ibu maksudnya itu? Kalau cangkul sifatnya mengambil saja pandainya. Kalau sekop pandainya memberi saja pandainya. Mestinya pemimpin itu dia harus punya sifat yang dua ini. Kadang dia menjadi cangkul, kadang dia menjadi sekop. Ada masanya dia ambil miliknya, ada masanya dia juga memberi kepada orang lain. Apa ilmu yang paling mudah diingat nomor 3 Pak Ustaz? Kalian mencari pemimpin hari ini pesta demokrasi namanya kepala desa. Kalian pilih di antara yang 4 ini. Siapa yang paling dermawan, itulah yang paling dijaga Allah hatinya melakukan penyelewengan dana-dana desa itu besok. Biar tahu Bapak. Masih ada dana desa Bapak Ibu? Masih kan? Supaya selamat kita di kampung ini. Itunya tujuan Ustadz nih Pak. Tidak ada menyinggung-nyinggung. Tujuannya supaya selamat kita sama-sama. Terakhir nomor 4. Orang-orang yang menjadi kriteria pemimpin itu adalah orang yang raki'un. Bahasa Qur'annya orang-orang yang ruku, orang-orang yang mau hidup ini secara sosialnya. Nampak dia tunjukkan memang orangnya ini sebelum terpilih pun Pak, kebiasaannya memang ramah, mudah bergaul orangnya Pak. Itulah dia nomor 4. Mana mungkin dia tahu Bapak Ibu keadaan Bapak Ibu rumah di pojok-pojok sana, ayah omakku yang sudah tak ada punya anak lagi, kemudian mereka ini tinggal berdua sudah jompo, kadang makannya hanya Indomie, kadang datang beras dikasih orang, makannya hanya pakai kadang-kadang garam, itu yang mereka makan. Bagaimana pemimpin ini tahu Pak, kalau tidak langsung dia bergaul dengan masyarakatnya? Maka nomor 4 itu, kalian ingin pilih pemimpin, momentum maulid Nabi, tengoklah sifatnya yang paling mudah bergaul dengan masyarakatnya. Kalau kalian pilih pemimpin sombong sebelum terpilih, besok setelah terpilih pun, maka akan meningkat kesombongannya. Hari ini mungkin masih mau dia buka kaca mobilnya separuh, terpilih besok akan dinaikkannya rapat-rapat. Dada popop, kata dia. Dia yang tenang menikmati, Bapak Ibu gigit jari di belakang. Hati-hati. Udah masuk kriterianya? Masuk? Ibu-ibu ku tengok ngangguk-ngangguk aja dia. Maka kacau nih bikinnya kayak gitu. Masuklah. Ini mumpung sebelum bulan 12 Pak, yang belum dapat kriteria ini, dapatkan Pak. Menang Bapak besok. Kemenangan yang mendapat ridho Allah karena dia yang kasih kisi-kisinya. Bisa juga menang Pak Ustadz dengan cara lain. Iya, tapi dengan cara yang lain itu mungkin cara yang tak diridhoi Allah. Bagaimana cara yang diridhoi Allah? Yang 4 ini dapat Bapak tanamkan mulai malam ini. Mana lagi kekuranganku ya Allah? Ini yang harus kuperbaiki. Yang pertama, kita sudah beriman beragama Islam. Yang kedua Pak, mulailah diaktifkan tentang solatnya. Kalau kita laki-laki berjamaah ke masjid, tentang masalah infak sodakohnya, benteng Bapak supaya jangan menjadi penyeleweng besok. Yang ketiga Pak, mulailah berbaur dengan masyarakat. Tanda petik, masyarakat harus cerdas. Kalau besok Allah pilih pemimpin kita, pemimpin yang zalim, na'udzubillah, jangan salahkan pemimpinnya. Itu adalah bagian cerminan dari masyarakatnya. Kalau sampai Bapak Ibu masih bisa dibayar suaranya 300.000, maka bayangkan 5 tahun periodenya, kali 1 tahun 360 hari, berapakah harga dirimu sebenarnya per hari dibayar oleh calon-calon kita. Maka wajar kalau dia terpilih besok, ketika ibu minta seminisasi dibetulkan dari jalan ibu, gang itu menuju masjid, rumah ibu pas pula di situ, kata beliau yang terpilih, aku sudah bayar duluan. Itu saja jawabnya besok. Sepakat gak ibu-ibu? Jangan ambil duitnya. Sepakat? Kan? Tak mau mereka. Itulah masalahnya Pak. Itu susahnya. Terakhir yang banyak duit juga besok yang naik jadinya. Kacau kan? Maka nggak adil.
Ibu-ibu sepakat nggak? Kalau ada besok yang menyogok-nyogok, jangan terima. Bisa? Alah, tak yakin saya memang. Ibu-ibu kalau ada yang ngasih duit sogok besok, jangan terima. Sepakat tak? Mungkin ibu tak merasakan akibatnya semasa ibu hidup, tapi anak cucu kita besok akan merasakan dampak akibat karena kita salah dalam memilih pemimpin ini, Bapak Ibu. Ini masalah serius nih Bapak Ibu. Masalah serius nih, bukan main-main. Kalau bahasa hadisnya Pak Ustadz, oh banyak orang tak yakin lagi. Ar-rashi wal murtashi pinnar. Orang yang memberikan sogok dan juga yang menerima sogok pinnar, masuk neraka jahanam. Tapi karena belum pernah dia ke neraka jahanam, ragu pula dia. Apa iya kata dia? Ibu, kalau besok ada menerima uang-uang sogok, caranya cukup tolak pertama dengan halus. Kalau dia ngotot juga, maka ambil duitnya, jangan pilih orangnya, duitnya antarkan ke masjid untuk membeli semen batako. Setuju? Pamannya ini 300 dikasihnya sama ibu, ambil duitnya, jangan pilih orangnya, tapi duit yang 300 tadi antarkan ke masjid, kasih Pak Daud supaya dibelikan semen bangun masjid. Setuju? Dah yakin kita ya kan Pak? Pasti 300 dikasih, 100 dikasihnya Pak Daud, 200 sama dia. Ini payahnya nih Bapak Ibu. Saya hanya bisa menyampaikan, tidak ada kemampuan saya merubah kehidupan kita. Untuk diri saya pun tak ada kemampuan saya. Tapi dikasih Allah Pak sedikit ilmu, sudah saya sampaikan. Ini maulid Nabi, sudah kusampaikan kriteria sifat Nabi. Mumpung bersempena dengan pemilihan pemimpin-pemimpin kita, kusampaikan sudah dalam Al-Quran itu. Itulah orang-orangnya Pak, supaya jangan salah pilih. Besok kalau orang bertanya, apa ceramah Ustaz Rangkuti maulid kemarin? Cerita tentang sifat-sifat pemimpin yang dicontohkan Rasulullah dan sifat-sifat pemimpin dalam surah Al-Ma'idah 55 dan surah Yusuf 55. Itulah landasannya Pak. Dibuka kembali, rekamannya ada, tonton balik. Kriterianya tadi ada di dalam Al-Quran dan juga sifat yang wajib bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10.15 sudahlah Bapak Ibu, banyak lagi kegiatan acara-acara kita lagi kan. Itulah mungkin yang bisa dulu Ustaz sampaikan. Terima kasih atas segala penghormatan ini Bapak Ibu, ayah ibuku semua. Tak bisa Ustaz sampaikan ini dengan kata-kata. Doa Ustaz sampaikan kepada Allah, semoga kebaikan ini dibalas Allah dengan lipat ganda pahala, menjadi asbab bagaimana pernah kita kenal jumpa di dunia ini Pak, melakukan kebaikan, saling panggil memanggil kita besok saat masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Pak, terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terutama kepada panitia penyelenggara acara ini. Ustadz mohon diberi maaf sebesar-besarnya. Pasti keterbatasan ilmu, kebodohan kami, ada penyampaian ini yang kurang pas dalam hukum dan syariatnya. Mohon Ustadz dimaafkan Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup Bapak Ibu dengan doa kafaratul majelis. Karena mau pembagian hadiah lagi, nanti Pak Daud lagi doanya atau bagaimana? Kalau doa tutup, cemana hadiah nih? Pulang orang nanti. Ayo, pikirkan matang-matang. Ayo, hadiah dulu kan? Ini nih negosiasi dulu. Ini sementara ditutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.